siang, selamat siang semua. Terima kasih pada Pak Erwin Nugraha dan juga Pak Dekan, juga mahasiswa UNS dan juga peserta-peserta yang lain dari ITB dan dari institusi-institusi yang lain. Terima kasih sudah bergabung dengan kami pada siang hari ini yang panas sekali saya kira. Eh, dan hari ini kita mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan ilmu sharing dari Pak Dr. Erwin Nugraha dari Durham University, salah pronunciation, Durham University dan juga Resilient Development Initiative di Bandung. Eh, sebelum kita mulai, kita tunggu sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik UNS. Silakan, Pak. Terima kasih, Bu Mita. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber kita ya, Bapak Dr. Erwin Nugraha dari Durham University ya, dan juga Resilience Development Initiative. Yang akan memberikan pencerahan kepada kita pada siang hari ini. Yang saya hormati Bu Dr. Ovita selaku moderator ya, yang selalu menghubungkan kami dengan berbagai teman di luar negeri, dan juga yang saya hormati para peserta webinar, baik itu dosen maupun juga para mahasiswa, apakah itu dari UNS ataupun dari institusi lain, misalnya dari ITB atau dari yang lainnya. Nama saya Solihin As'ad, saya Dekan Fakultas Teknik Universitas 11 Maret. Saya atas nama Universitas 11 Maret dan juga Fakultas Teknik pertama-tama mengucapkan terima kasih dan menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu semua peserta webinar yang kita selenggarakan pada siang hari ini dengan topik Overlooked City in Context of Asian Cities, yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Erwin Nugraha ya, yang sudah punya pengalaman cukup banyak di bidang ini ya. Saya tadi sebelum membuka ini sempat diskusi bahwa walaupun beliau di Durham University, tapi juga beliau sebenarnya juga tinggal di Tokyo ya, Jepang, dan sekarang memberi kuliah di Indonesia. Jadi alhamdulillah digital ini bisa memberikan berkah kita untuk mendemokratisasi ilmu pengetahuan. Jadi semua orang punya akses ke ilmu pengetahuan, dan itu tidak terbatas tempat ya. Artinya secara geografis bisa di mana saja dan bisa berbagi ya. Mudah-mudahan nanti kalau bagus, insya Allah akan membawa amal jariah buat Pak Erwin Nugraha dan juga teman-teman yang sama-sama tercerahkan di sini ya. Saya menyambut baik kegiatan ini ya, karena kadang-kadang kalau saya melihat dulu waktu saya kuliah di luar ya, saya kadang-kadang iri melihat teman-teman di luar dengan segala fasilitas yang dipunyai ya, iklim atmosfer akademik yang begitu terbentuk yang membuat kami di Indonesia kadang iri ya. Dan alhamdulillah mungkin tidak 100%, tapi sebagian besar itu bisa ditularkan dengan bagus dengan sistem digital yang ada sekarang. Dan topik yang diangkat pun hari ini tentang perkotaan ya, dan ini menarik sekali. Kalau saya pikir walaupun background saya teknik sipil, tapi saya juga sebenarnya secara pribadi dengan sebagai orang biasa kadang-kadang melihat, mengamati bagaimana kota berkembang, tumbuh, bahkan kota itu membawa kesan ataupun juga punya kisah-kisah terhadap setiap orang ya. Jadi misalnya kalau kita lihat kalau di dalam negeri seperti apa Solo, Duran Sawit Solo ya, saya dulu di Makassar, kemudian pernah di Bandung, kemudian melihat kota misalnya Singapura, Ho Chi Minh, atau bahkan kota-kota besar yang lebih besar lagi atau kota-kota kecil di tempat lain. Saya pikir kita akan punya cara pandang bagaimana satu kota itu tumbuh, kemudian mempengaruhi lingkungannya, dan juga bahkan
ada orang berpikir bagaimana bisa mengatur perkembangan kota ini ke depan, atau bagaimana mungkin ada kota-kota yang tumbuh begitu saja dan sebagainya ya. Namun saya tidak terlalu bisa memberikan komentar lebih jauh, tapi pada intinya sebagai orang awam saya senang sekali ikut mengamati ini. Dan poin yang kedua adalah saya senang sekali bahwa Pak Dr. Erwin Nugraha bisa memberikan kuliah kita atau pencerahan pada hari ini, berbagi pengetahuan. Walaupun ini secara virtual, kami dengan sangat senang kalau Pak Dr. Erwin nanti bisa mampir di UNS ya. Kita nanti ketemunya face to face lecturer. Jadi di ruang kelas Pak, dan bisa merasakan seperti apa suasana Kota Solo yang juga sangat sangat bagus menurut saya. Saya mengucapkan selamat kepada Bu Vita dan teman-teman di arsitektur yang sudah berupaya keras untuk melakukan kegiatan ini. Semoga webinar ini semua akan tercerahkan dengan kegiatan ini, dan banyak diskusi yang bisa dimunculkan. Dan tentu saja Pak Dr. Erwin Nugraha ya, walaupun posisinya di Tokyo atau mungkin di UK, seandainya nanti ada yang penasaran untuk diskusi lebih lanjut, saya pikir Pak Dr. Erwin akan dengan senang hati menerima pesan-pesan WA ataupun email ya kalau mau ada diskusi lebih lanjut, dan itu yang kita harapkan. Demikian sambutan saya, selamat mengikuti kegiatan webinar, sukses buat semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan berkah pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Pak Dekan. Sekarang saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, yaitu Pak Erwin Nugraha. Jadi saya akan membacakan biografi singkat. Jadi Pak Erwin Nugraha adalah seorang peneliti yang memiliki fokus riset dalam adaptasi perubahan iklim dan studi perkotaan. Kemudian saat ini beliau bertugas sebagai peneliti postdoktoral di Departemen Geografi Durham University, Inggris, dan Resilience Development Initiative, Indonesia. Sejak lebih dari 1 dekade lalu, penelitiannya secara lebih spesifik berfokus pada politik dan tata kelola adaptasi perubahan iklim, keadilan lingkungan perkotaan, dan dekolonisasi planetaritas dengan minat khusus di Asia Pasifik. Beliau adalah salah satu ilmuwan sosial pertama yang memenangkan Allianz Climate Risk Research Awards pada tahun 2017. Beliau juga salah satu editor dari bunga rampai Overlooked Cities, Power, Politics, and Knowledge Beyond the Urban South, atau kota-kota yang terabaikan, kekuasaan, politik, dan pengetahuan di luar perkotaan belahan selatan. Jadi sudah jelas Pak Erwin Nugraha ini sudah sangat mumpuni dalam topik ini, dan tidak ada orang lain sepertinya yang lebih tepat untuk sharing tentang ini selain Pak Erwin. Jadi kita akan mulai paparan dari Pak Erwin, tapi sebelumnya saya akan mengingatkan ada beberapa aturan. Yang pertama adalah peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara webinar untuk menghindari gangguan terhadap jalannya webinar. Kemudian jika ada pertanyaan kepada pemateri, silahkan menuliskan pertanyaan di chat box dengan disertai nama dan afiliasi. Dan moderator akan menyeleksi pertanyaan dari chat box dan memanggil penanya untuk menanyakan langsung pada pemateri dalam sesi tanya-jawab. Kemudian jika ada keluhan terkait jalannya webinar, mohon chat langsung ke panitia, Asia atau Fikri. Jadi bukan ditujukan kepada semua, tapi langsung ke Japri panitia. Demikian. Silakan Pak Erwin Nugraha untuk memulai paparan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Solihin Hassad, Ibu Dr. Ovita Purwani untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagi saya ini merupakan kehormatan yang luar biasa dan kebahagiaan bagi kami untuk diundang dan bisa berinteraksi dengan teman-teman UNS di siang hari ini. Jujur kalau saya boleh cerita singkat bahwa saya sudah mengikuti kegiatan riset Bu Ovita ini juga agak lama ya. Saya follow Twitternya dan mengikuti beberapa webinar dan riset yang dilakukan dan mengamati dari jauh lah seperti itu kegiatan pembelajaran dan riset di UNS baik dari Bu Ovita dan ada beberapa teman-teman lain sebenarnya yang
saya ikuti. Jadi senang sekali sekarang bisa, walaupun dari jauh, bisa berjumpa langsung secara virtual gitu ya. Dan mudah-mudahan tadi seperti yang Pak Dr. Solihin Asad sampaikan, ada kesempatan untuk bisa ketemu langsung dan berdiskusi di Solo gitu. Saya pribadi seperti yang saya sampaikan, saya baru pertama kali ke Solo bulan lalu, dan bagi saya tuh sekarang jadi salah satu kota favorit gitu ya untuk berkunjung kembali gitu. Untuk paparan saya akan coba slide share sebentar. Cuma ini mungkin sebagai catatan, jadi ketika diundang sama Bu Alvita, topik yang saya ingin angkat memang judulnya Overlooked Cities gitu. Jadi mungkin terjemahannya dalam bahasa Indonesia lebih cocok bagi saya sebagai kota-kota yang terabaikan gitu. Cuman ini lebih sebagai, saya ingin mengangkat ini sebagai refleksi ya, dari riset yang kami lakukan, dari kolektif yang kami bangun gitu. Dan beberapa publikasi yang secara kolektif kami publikasikan, dan riset pribadi saya gitu. Jadi seperti yang tadi Bu Wovita sampaikan, jadi riset saya lebih kepada perubahan iklim, tapi lebih kepada adaptasi perubahan iklim dengan fokus di Asia Pasifik, tapi pada kota-kota menengah dan kecil gitu. Jadi sekitar 14 tahun yang lalu saya mulai dengan meriset di Semarang dan Bandar Lampung seperti itu. Jadi ini nanti lebih sebagai refleksi, dan akan sangat senang nanti jika di akhir kita punya kesempatan untuk diskusi gitu ya dengan rekan-rekan UNS dan peserta webinar yang lain di luar UNS juga gitu. Dan sekali lagi mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti bisa mengikuti di tempat dan waktu yang nyaman, dan sepertinya kita semua merasakan bahwa dalam beberapa minggu terakhir dan atau bahkan dalam jangka waktu yang lama beberapa tahun terakhir itu suhu ekstrim di perkotaan sudah sangat terasa. Jadi mudah-mudahan ketika teman-teman bergabung siang hari ini juga di waktu dan tempat yang nyaman dan aman seperti itu. Dan saya diundang Bu Ovita waktu itu ketika saya tanyakan topiknya seperti apa Bu, dan dalam kaitannya dengan kuliah Asian Cities gitu ya. Yang saya pahami bahwa kuliahnya bertujuan untuk memberikan wawasan secara umum bahwa tidak semua teori kota bisa diterapkan di Asia gitu. Jadi dalam konteks ini mungkin nanti sebagai pengantar dan mungkin harapan dari teman-teman nanti ketika refleksi atau di pertanyaan seperti apa gagasan yang kami ajukan itu berkaitan dengan untuk membantu merefleksikan teman-teman ketika bicara tentang teorisasi dari Asia gitu, apakah itu relevan atau tidak, apakah membantu atau tidak, dan bagaimana pengalaman teman-teman ketika mencoba bukan hanya menteorisasikan tapi juga memahami mungkin fenomena perkembangan perkotaan di Asia terutama ya. Jadi judul yang saya coba angkat adalah Overlooked Cities in the Context of Asian Cities gitu. Jadi kota-kota yang terabaikan dalam konteks kota-kota Asia gitu ya. Dan mungkin klarifikasi sedikit, jadi saya di Durham University tapi kebetulan udah pindah departemen, jadi bukan lagi di Departemen Geografi, di Departemen Ilmu Bumi, dan saat ini saya sedang di Bandung sampai akhir November karena ada riset tentang polusi udara perkotaan di Bandung gitu. Dan sekali lagi tadi terbuka dan welcome jika nanti setelah paparan ini atau setelah webinar ini teman-teman ingin berdiskusi langsung atau berdialog. Mungkin hanya kendalanya saya mungkin sudah kembali di Jepang gitu ya. Tapi dari sisi waktu dan masih agak fleksibel dan memadai ya dari sisi perbedaan waktu. Jadi saya mulai. Jadi apa itu kota-kota yang terabaikan gitu, atau overlooked cities gitu. Mungkin saya mulai dari quote ini ya, yang saya kira menangkap apa yang coba kami gagaskan gitu atau usulkan ketika memikirkan tentang overlooked cities gitu. Jadi riset kami pada awalnya dimulai dari 5 tahun lalu adalah ketika mencoba mengumpulkan beberapa teman yang risetnya sama di terkait dengan kota-kota menengah dan sedang, menengah atau kecil gitu ya. Cuman quote ini yang kemudian kami gagaskan dan sepertinya merefleksikan apa yang ingin kegelisahan yang kami secara kolektif rasakan gitu ya. Jadi kurang lebih penerjemahannya adalah mengabaikan bukan sekedar acuh tak acuh gitu ya. Jadi mengabaikan tidak
hanya berarti diam atau ketiadaan, tetapi juga merupakan proses yang penuh dengan presuposisi, prasangka, prioritisasi, dan ekspektasi gitu. Mengabaikan itu bisa jadi disengaja atau tidak disengaja gitu. Namun tetap saja ini merupakan sebuah bentuk pengabaian gitu, atau um, apa peminggiran gitu ya. Jadi mengabaikan kemudian dalam pandangan kami itu mewujudkan heterogenitas dalam sisi temporalitas, relasionalitas, dan bentuk-bentuk konfigurasi sosial sosiospasial di kota-kota di wilayah perkotaan selatan gitu. Uh, Kurang lebih seperti itu, tapi nanti saya coba berupaya untuk coba memaparkan lebih jauh gitu. Jadi ini adalah bagi kami judulnya memang kota-kota terabaikan gitu ya. Cuman gagasan yang kami dorong dengan Coverluxitis ini lebih untuk mendorong sebagai kritik gitu. Kritik terhadap bagaimana politik produksi pengetahuan di kota-kota kecil, sedang, menengah itu terabaikan gitu. Ilustrasinya ini. Jadi waktu itu jadi ide tentang gagasan Overlook itu kemudian kami tuangkan dalam Bunga Rampai yang tadi Bu Ovita sampaikan. Cuman kami belum berhasil mengumpulkan kira-kira berapa 10 chapter dalam studi kasus kami, dan mencoba merangkai bagaimana Overlook Cities atau kota-kota terabaikan itu tergambarkan dari kota-kota ini gitu. Mungkin nanti saya pengen dengar, mungkin kalau ada beberapa teman yang di chat gitu ya, silakan ditulis. Apakah teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kota-kota ini gitu, selain Bandar Lampung, Semarang, Dili, dan Bontang gitu. Jadi apakah teman-teman pernah mendengar kota-kota lain yang di Amerika Latin, Manizales, Arequipa, Santa Fe, kalau di Afrika Bloemfontein, Mangaung, Pretoria, atau di wilayah Mina, Zarqa, Baratpur, atau Luzau gitu. Ada yang pernah dengar nggak gitu? Coba mungkin kalau berkenan sambil mungkin peserta yang hadir kalau berkenan bisa tuliskan di chat siapa yang pernah mendengar atau tidak pernah mendengar sama sekali kota-kota ini. Cuman yang kami dorong adalah bagaimana jika kita mendorong melihat pemetaan dalam arti pandangan terhadap perkotaan secara berbeda dari kota-kota yang kita tidak pernah dengar sebelumnya, yang tidak ada di off the map dari peta produksi pengetahuan global gitu. Bagaimana itu kemudian bisa mendorong pengetahuan atau refleksi kita terhadap pengetahuan perkotaan yang akan diproduksi gitu. Jadi kami sengaja membalik peta global ini dari selatan ke utara gitu, karena pada umumnya kita sering melihatnya dari sisi point of view dari utara ke selatan gitu, dan itu yang kami coba kritik dari produksi pengetahuan dari belahan utara yang seringkali digunakan sebagai referensi untuk memahami kota-kota global gitu yang belum tentu sesuai atau bisa membantu kita gitu. Jadi kami memang sengaja membalik peta global ini dari belahan selatan ke utara untuk bagaimana mengilustrasikan untuk membantu kita mengkritik terhadap produksi pengetahuan yang ada gitu. Jadi dari peta ini kami ingin mendorong bagaimana peta ini mendisrupsi representasi kartografi yang sudah ada gitu. Kemudian implikasi politik ketika kita menekankan untuk melihat dari kota-kota ini gitu dibanding dengan kota-kota besar atau kota-kota ibu kota gitu, dan kemudian bagaimana itu berimplikasi terhadap intelektual gitu. Jadi kemudian dari sana kita coba kami melahirkan kumpulan koleksi ya, jadi dari Bunga Rampai tersebut untuk melihat bagaimana produksi pengetahuan dan politik di wilayah di kota-kota terabaikan itu dihadirkan gitu. Dan kalau boleh jujur, kami bukan orang yang pertama atau peneliti yang pertama yang berargumen tentang dari kota-kota kecil dan menengah gitu. Jadi 30 tahun yang lalu, kalau teman-teman pernah dengar, David Satterwhite dan Jorge Lina Hardoy, jadi mereka berdua
waktu itu adalah peneliti di IIED, International Institute of Environment and Development di London. Mereka yang bagi kami pertama kali mencetuskan seberapa pentingnya untuk melihat atau mengamati dari kota-kota kecil dan menengah ini. Jadi dari buku mereka Small and Intermediate Urban Center itu dipublikasikan 1986 dan berargumen bahwa studi-studi perkotaan itu kurang memahami lebih detail dan nuans dari keberagaman pusat-pusat perkotaan dan bagaimana pentingnya kota-kota kecil itu untuk bisa perhatikan gitu. Jadi dari koleksi tersebut kami coba membangkitkan kembali diskusi dan dialog tersebut melalui koleksi buku ini gitu. Jadi nanti kalau mungkin teman-teman coba lihat dan saya kurang tahu misalnya apakah perpustakaan UNS punya akses atau bisa membeli akses dari buku kami nanti bisa dipelajari. Jadi ini kurang lebih chapter yang ada dan topik-topik yang diangkat ya. Jadi bukan hanya dari satu topik. Tadi saya dengar di awal Pak Dekan, Pak Solihin, Dr. Solihin menyampaikan tentang latar belakang dari Fakultas Teknik gitu. Jadi yang menarik mungkin juga saya berharap mungkin teman-teman di sini dari latar belakang yang beragam gitu ya. Mungkin tidak hanya dari arsitektur, bagaimana ketika berinteraksi terhadap gagasan kami itu berinteraksi dengan disiplin teman-teman gitu. Jadi yang kami angkat juga dari beberapa chapter ini adalah bagaimana mengangkat dari disiplin yang berbeda untuk melihat dari kota-kota menengah dan kecil. Dari sana kami melihat bagaimana kekuasaan dan politik itu dinegosiasikan gitu. Jadi kami melihat menggunakan gagasan overlook cities atau kota-kota yang terabaikan untuk melihat siapa yang memiliki kekuasaan, dari mana kekuasaan tersebut muncul dan bagaimana kekuasaan diproduksi di kota-kota yang terabaikan gitu. Jadi negosiasi terkait dengan kekuasaan, perbedaan terhadap akses terhadap dan kontrol dari sumber daya di perkotaan terkait dengan ekonomi, teknis, politik di perkotaan dan bagaimana urbanisasi itu diwujudkan sebagai proyek politik untuk mendorong sektor publik gitu. Kemudian juga melihat bagaimana seberapa penting aspek politik dari hierarkisasi di Cina misalnya, dan itu implikasinya terhadap kota kecil dan menengah gitu. Selain itu juga kami mendorong di bagian kedua adalah bagaimana pengetahuan di perkotaan itu diproduksi gitu, dinegosiasi dan dilawan gitu oleh dan melalui aktor atau agensi di kota-kota menengah dan kecil ini gitu. Jadi nanti jika punya kesempatan adalah di Bunga Rempah kami coba memahami bagaimana produksi pengetahuan perkotaan kami anggap sebagai ruang kontestasi gitu, di mana kota-kota yang terabaikan ini mencoba menggali peluang bagaimana mengevaluasi atau menggali relasi epistemik, representasi dan konsekuensi material dalam produksi dan reproduksi pengetahuan perkotaan gitu. Mungkin di awal ini masih agak abstrak gitu ya tentang gagasan overlook cities dan kota-kota terabaikan, tapi nanti di bagian kedua saya akan coba mengilustrasikan itu dari riset saya dan dalam konteks Indonesia gitu. Cuma sebagai gambaran dalam konteks tadi produksi dan negosiasi pengetahuan di kota-kota yang terabaikan itu adalah pertanyaan seperti siapa yang pengetahuannya itu diperhatikan dan jadi pusat perhatian gitu. Teknik-teknik apa yang digulirkan untuk membingkai dan memahami kota-kota ini, dan siapa keahlian dan bagaimana keahlian tersebut dikelola dan digunakan untuk memahami perkotaan. Jadi lebih kepada bagaimana pengetahuan secara umum dan produksi dan reproduksi pengetahuan tersebut dinegosiasikan dan diproduksi dalam kaitannya dengan kota-kota terabaikan gitu. Ini kurang lebih rangkuman bagaimana kami menggagas tentang overlook cities atau kota-kota terabaikan ya. Jadi overlook cities atau kota-kota terabaikan adalah sebagai bentuk kritik kolektif kami terhadap kota-kota yang masih sampai saat ini termarginalisasi, di luar peta, kurang diteorisasikan dan kurang representasi karena logika dominasi dan kontrol gitu. Jadi kami melihat bagaimana
kami coba menghindari gitu ya, label dan penggunaan beberapa istilah seperti small atau middle city, kota-kota kecil dan menengah, dan bagaimana signifikansi untuk menteorisasikan dari yang menengah ini gitu. Di teorisasi perkotaan kurang lebih sering didengar tentang missing middle dari Pak Binin Kusno, dan bagaimana kita melihat dari kota-kota menengah dan kecil ini sebagai panggilan politik dan moral imperatif untuk melihat dari yang hilang, yang di tengah-tengah ini, gitu. Tapi juga kritik kami terhadap marginalisasi dan terpinggirkan, gitu. Jadi bagaimana kita melihat kembali di center dari center teori, dan untuk menghindari ontologi kas rata gitu ya, atau flat ontologi bahwa semua kota itu sama gitu. Kritik yang pada umumnya disampaikan dan kami juga bertalian dengan studi perkotaan adalah terkait dengan Southern Urban Studies atau Southern Urban Cities, dan bagaimana itu bertalian dengan konsep atau pengetahuan kita untuk memahami bukan sebagai kota secara general bahwa semua kota punya proses produksi pengetahuan yang sama, tapi juga berkaitan dengan yang terjadi sehari-hari gitu, yang biasa saja gitu, yang ordinary dan yang sehari-hari terjadi di perkotaan dan kehidupan perkotaan gitu. Kami juga menghindari kemudian memakai gagasan overlook cities atau kota-kota terabaikan untuk menghindari hierarki pelabelan perkotaan, secondary, intermediate city, yang pada umumnya sebagai bentuk kategorisasi bahwa kota punya level yang berbeda gitu dari sisi lokal, regional, dan internasional. Dan bagaimana memahami kota tersebut sebagai kota sebagai kota sendiri dalam konteks sirkuit global dari produksi pengetahuan gitu. Dan seperti yang saya sampaikan, walaupun David Satterwhite dan Jorge Linajardo sudah memulai ini 30-an tahun atau hampir 40 tahun yang lalu, sampai sekarang juga masih terjadi bahwa dominasi produksi pengetahuan dari kota-kota tertentu gitu. Jadi ini ilustrasi saja kaitannya dengan kota-kota dan produksi pengetahuan perkotaan global gitu. Jadi saya ambil dari artikel yang diterbitkan di jurnal Nature Climate Change 4 tahun yang lalu oleh William Lam dan beberapa koleganya. Cuman secara singkat, teman-teman bisa lihat dari mana studi kasus mitigasi perubahan iklim itu diproduksi gitu. Jadi dia mengukur dari publikasi dari mana studi kasus pengetahuan perkotaan itu muncul dan jadi acuan gitu. Dan sebagian besar memang, bahkan kalau dia sebut itu tadi yang kaitannya dengan representasi, over representasi dari kota-kota besar dan megacity seperti London, Chicago, Beijing, Shanghai, New York, Tokyo bahkan, dan dugaan saya termasuk mungkin Jakarta yang sering kita lihat gitu. Jadi kota-kota yang kecil atau menengah itu sangat kurang diteorisasi dan tidak jadi bagian dari atau tidak jadi bagian perhatian dalam produksi pengetahuan ini gitu. Dan ini baru dari satu contoh disiplin saja gitu dalam konteks riset dan disiplin saya gitu ya. Dalam konteks perubahan iklim dan pengetahuan perkotaan gitu. Jadi dalam assessment yang dilakukan oleh William Lam dan koleganya, jadi dia melihat sekitar 4.000-an studi kasus dan membandingkan antara beberapa hierarki kelompok kota ini. Meskipun populasi perkotaan yang tinggal di kota-kota megacities itu hanya 12% dibandingkan dengan 43% di kota-kota kecil, tapi representasi mereka sangat rendah sekali gitu. Jadi yang representasinya juga masih sangat besar, dan ini tentunya sangat berpengaruh bagaimana kita memahami dalam konteks perubahan iklim ya, dari mana pengetahuan diproduksi, bagaimana pengetahuan diproduksi, dan bagaimana itu membantu kita untuk memahami bagaimana dinamika politik pengelolaan dalam konteks kami, misalnya tata kelola mitigasi perubahan iklim atau perubahan iklim secara lokal itu muncul gitu. Dan jadi sangat disproportionate sekali bahwa
kota menengah dan kecil tidak terrepresentasikan gitu. Dan berikutnya saya akan coba tunjukkan dalam konteks Indonesia seperti ini, bagaimana ini muncul dan terus terjadi di Indonesia, terus terjadi di Indonesia tentang apa keterabaikannya kota-kota menengah dan kecil gitu. Ini sebagai pengantar aja, mungkin karena teman-teman mungkin sebagian dari arsitektur sebagai apa ulasan literatur yang saya gunakan gitu ya. Jadi konteks saya adalah tadi adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Saya melihat mengenai bagaimana tata kelola perubahan iklim atau iklim di Indonesia. Jadi tata kelola itu lebih kepada bagaimana aktor atau institusi publik, swasta, dan masyarakat sipil itu mengartikulasikan tujuan-tujuan untuk mencapai atau menghadapi perubahan iklim, mendorong pengaruh otoritas dan mengelola perencanaan dan melakukan proses implementasi gitu. Dan dalam konteks institusi adalah tata aturan perilaku di masyarakat di mana kemudian organisasi spesifik, instrumen dan program itu muncul gitu. Jadi dalam konteks tata kelola perubahan iklim di Indonesia bukan hal yang baru dalam konteks nasional ya. Tata kelola perubahan iklim di Indonesia itu sudah cukup lama dari sejak keterlibatan Indonesia di UNFCCC 1999 gitu. Dan bagaimana beberapa komitmen iklim yang berbeda itu muncul gitu. Tapi pada umumnya ketika saya gali dan lihat sejauh ini 2 dekade pengetahuan terhadap perkotaan itu baru muncul ketika Bappenas itu mendorong rencana aksi perubahan iklim ada rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di tingkat nasional gitu. Dan karena waktu itu karena pendekatannya sektoral, di mana diasosiasikan terhadap agensi atau institusi di mana pengelolaan perubahan iklim di Indonesia itu dilakukan, jadi lebih sangat sektoral berdasarkan kementerian yang ada itu. Kemudian karena kita nggak punya kementerian perkotaan, jadi hanya di salah satu sektor yang jadi bagian dari sektor yang lebih besar, misalnya energi, tata guna lahan dan yang lain gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa agenda atau perhatian komitmen terhadap perkotaan itu juga masih dan tidak jadi bagian perhatian yang cukup penting. Bukan penting, tapi tidak jadi bagian komitmen yang signifikan gitu ya. Dan itu juga berpengaruh bagaimana orientasi dan tata kelola yang kemudian muncul di tingkat nasional gitu. Jadi sebagai gambaran, saya seperti yang saya sampaikan di awal, saya mulai menggali atau terlibat dalam konteks ini sekitar 14 tahun yang lalu ketika memfasilitasi bagaimana tata kelola perubahan iklim dilakukan di Indonesia melalui dorongan dari yayasan privat di US gitu ya, melalui program namanya Asian Cities Climate Change Resilience Network. Jadi waktu itu kami memfasilitasi dan membantu bagaimana mengkatalisasi perhatian, mendorong pendanaan aksi untuk membangun ketahanan perubahan iklim di perkotaan secara keseluruhan dan memastikan bahwa ketahanan komunitas-komunitas yang rentan dan miskin itu juga diperhatikan, didorong gitu. Jadi saya waktu itu membantu Bandar Lampung dan Semarang untuk mengelola dan memulai membangun tata kelola perubahan iklim. Jadi ini konsep yang dipakai bagaimana mengkombinasikan antara memahami kerentanan di perkotaan dari sisi agensi, sistem, dan institusi, dan bagaimana itu dibangun sebagai pembelajaran bersama untuk mengidentifikasi aksi, memprioritasi, dan mengimplementasikan. Jadi kombinasi antara dua itu yang kemudian dilakukan, dikelola di Bandar Lampung dan Semarang melalui berbagai namanya perencanaan adaptasi gitu. Saya menyampaikan ini kemudian nanti dalam konteks bagaimana kota-kota menengah dan kecil itu punya peran penting untuk memproduksi pengetahuan perubahan iklim gitu, yang selama ini juga masih terabaikan gitu. Bagaimana kemudian melalui proses tersebut mereka membangun kerjasama antar pemangku kepentingan, menyusun kajian kerentanan, dan melakukan kegiatan kolaboratif di tingkat kota dalam sektor yang berbeda untuk mendorong ketahanan gitu. Ini sebagai proses sinergi dan didorong oleh
aktor lokalnya sendiri sebagai proses kolaboratif oleh apa dinas perkotaan setempat, masyarakat sipil dan universitas gitu. Dalam konteks tersebut yang kelihatan sekali orientasinya sangat berbeda adalah perkembangan yang terakhir dalam konteks tersebut gitu. Jadi bagaimana pengetahuan perkotaan yang dibangun dari kota-kota menengah dan sedang di Indonesia yang di Bandar Lampung, Semarang untuk mendorong perubahan iklim, kemudian terpinggirkan gitu seperti itu ya dari imajinasi masa depan tentang IKN waktu itu gitu. Jadi ini untuk kita memahami bagaimana proses reproduksi pengetahuan di perkotaan menengah dan kecil dan di balik samping itu adalah bagaimana perkembangan terkini tentang ketika Presiden dan pemerintah nasional mendorong tentang untuk ketika membangun IKN. Jadi bagaimana imajinasi bahwa masa depan adalah dibangun melalui ibu kota negara dengan waktu itu mendorong simbolisme masa depan waktu itu ya masih negara rimba rusa, bagaimana mengkomunikasikan antara negara rimba dan nusa sebagai imajinasi atau bayangan masa depan gitu ya, dan kemudian itu diwujudkan melalui negosiasi bagaimana alasan atau pengetahuan terhadap kebutuhan tersebut diwujudkan ketika mewujudkan sebagai diskursus bahwa krisis bahwa Jakarta adalah kota yang tenggelam, oleh karena itu ibu kota perlu dipindahkan. Kemudian juga tapi di luar itu pun simbolisasi postkolonialitas gitu ya, Nusantara sebagai ibu kota yang baru, bahwa 74 tahun setelah kita merdeka belum pernah memutuskan atau menentukan sendiri ibu kotanya gitu. Tapi dalam penelitiannya tim Bunel juga melihat Nusantara sebagai spot kebenaran gitu ya. Jadi sebagai titik-titik kebenaran yang dinegosiasikan. Jadi ketika Presiden waktu itu menyampaikan bahwa kami akan membangun ibu kota negara sebagai wujud dari kebesaran Indonesia sebagai nation gitu ya, merefleksikan identitas nasional dan untuk menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi dan keberlanjutan secara lingkungan. Cuman saya ingat waktu itu ketika saya mendampingi atau membantu kami dengan Ikatan Ahli Perencanaan Nasional di Bogor mengadakan Mayor Caucus pertama kali. Jadi Mayor Caucus adalah diskusi gitu seperti itu antara wali kota, wakil wali kota dari kota yang kita undang. Waktu itu sekitar 19 perwakilan kota seluruh Indonesia untuk memikirkan masa depan perkotaannya. Jadi nuansa yang muncul waktu itu adalah awal September ya. Nuansa yang muncul ketika kita mendiskusikan masa depan perkotaan mereka dan masa depan perkotaan nasional itu adalah di balik itu adalah bayangan dan dialog tentang ibu kota negara gitu. Bagaimana misalnya perwakilan dari sebagian kota di wilayah Kalimantan Timur waktu itu belum pernah dilibatkan gitu, dan mereka mempertanyakan bagaimana pembangunan di kota negara itu bisa membangun sinergi dengan integrasi antara pengembangan perkotaan secara luas. Dan waktu itu dalam kaitannya ketika kita mendiskusikan juga dalam kaitannya dengan SDG 11 gitu, bagaimana atmosfer tentang ibu kota negara baru itu kemudian makin memarginalisasikan atau meminggirkan kota-kota yang tidak dominan tersebut, yang bukan ibu kota negara gitu. Jadi sekali lagi seperti melihat bahwa munculnya kontestasi antara siapa yang membangun pengetahuan perkotaan, bagaimana pengetahuan perkotaan tersebut muncul, dan bagaimana peran middle city ini gitu untuk menegosiasikan kondisi dan masa depan mereka gitu. Jadi di luar bahwa representasi pengetahuan, orientasi kebijakan ekonomi politik didorong kepada pembangunan dan pengembangan ibu kota negara, tapi di balik itu bagaimana pertanyaan, keraguan, dan kekhawatiran terhadap masa depan perkotaan dari kota-kota kecil dan menengah tersebut yang di Indonesia gitu. Dan ini sekali lagi dalam penelitian saya melihat bahwa
wilayah perkotaan dipersepsikan hanya sebagai spesial container gitu ya, di mana wilayah lokus di mana target-target nasional itu diwujudkan gitu, bukan sebagai melihat fungsi bagaimana aktor dan kontribusi lebih luas tentang dinamika perkotaan secara luas gitu, dan melihat bahwa pengetahuan perhatian terhadap kesetaraan, keadilan sosial yang menyeluruh, dan distributif justice gitu ya, keadilan yang distributif terhadap bukan hanya pada ibu kota negara yang jadi perhatian, tapi kota-kota lain. Dan dalam konteks itu ilustrasi yang saya bangun adalah salah satu kota di Kalimantan Timur gitu. Sebagai contoh adalah Bontang gitu. Jadi saya ingat waktu saya masih di Belanda, kami menerima kunjungan dari wali kota Bontang waktu itu. Di waktu yang hampir bersamaan, jadi September waktu itu saya memfasilitasi membantu Mayor Kaukus di Bogor dengan mendampingi 19 perwakilan kota di Indonesia untuk mendiskusikan masa depannya. Tapi akhir November, seingat saya akhir tahun 2019, November atau awal Januari, kita menerima kunjungan dari Wali Kota Bogor ke Universitas Twente untuk menggali kesempatan membangun kerjasama untuk pertukaran pengetahuan dan membangun mitigasi banjir di kota Bontang gitu. Karena wali kotanya waktu itu sangat khawatir bahwa perubahan pola banjir di kotanya dan makin ekstrim gitu. Sebagai informasi bahwa kota Bontang kecil, jadi cuma 200.000 penduduknya, dan membutuhkan kebutuhan anggaran yang cukup besar yang tidak mampu didanai oleh anggaran kotanya gitu. Jadi sebagai perbandingan sekitar belasan juta euro yang wali kota ingin gali, ingin bantu untuk dapat dukungan di Eropa waktu itu, dan menggali kesempatan apakah Universitas Twente bisa membantu. Dan di samping itu kebutuhan tentang total investasi anggaran untuk IKN sangat besar gitu, hampir setara dengan waktu itu saya hitung waktu itu 25 miliar pound sterling gitu. Jadi bagaimana kota-kota yang kecil menengah ini masa depannya itu selalu dalam negosiasi dan dibedakan dari terhadap masa depan yang selalu menjadi pusat perhatian atau kapital dalam konteks ini. Jadi perhatian bahwa kita juga perlu memperhatikan bukan hanya melihat bahwa kespesialisasian ya, kekhususan dari ibu kota negara untuk mungkin memperoleh perhatian, tapi juga bagaimana kesetaraan, kesempatan kota-kota kecil menengah seperti Bontang untuk juga mendapat perhatian yang sama. Dan dalam konteks tersebut bahwa masalah perkotaan tentunya bukan hanya masalah ibu kota saja gitu, tapi bagaimana sense of urgency itu juga perlu kita perhatikan, dan sebagai oposisi untuk dan dari masyarakat kota yang kecil atau menengah gitu. Jadi bayangkan kota-kota lain yang tidak pernah muncul atau belum pernah muncul dalam perhatian lokal, global, atau nasional gitu. Ini adalah kota-kota yang waktu itu hadir ikut dalam Mayor Kaukus, yang mungkin bagi saya juga waktu itu ada kota-kota yang belum pernah saya dengar sama sekali gitu, yang tidak pernah muncul dalam konteks perhatian global, nasional, dalam alokasi tentang kebijakan, perencanaan, tapi juga produksi pengetahuan gitu. Dan itu kemudian memunculkan pertanyaan tentunya bagaimana kita memperhatikan bagaimana memperhatikan betapa pentingnya dinamika kota-kota kecil, menengah, sederhana, kecil, sedang, untuk kemudian mereafirmasi kembali pentingnya dan signifikansi untuk memperhatikan siapa yang mayoritas gitu. Namun selama ini masih terabaikan. Jadi dalam laporan UN Habitat yang terakhir tahun lalu, bahwa bagian besar pertumbuhan perkotaan ke depan itu akan muncul di kota-kota kecil, menengah, dan sedang gitu. Dan kami coba mendorong overlook cities atau overlookness ya, atau overlookness itu keterabaian gitu. Jadi aspek, degree,
layer yang berbeda dari keterabaian tersebut untuk mendorong dan menangkap posibilitas yang mungkin muncul ketika kita mengartikulasikan kembali ruang-ruang yang kurang studi, kurang representasi ini dalam studi perkotaan global gitu. Jadi kami ingin mendorong bagaimana keterabaian atau overlookedness bisa menjadi pengingat bagi kita untuk melihat kembali, merasakan, mendengar, dan melihat bagaimana kota-kota ini dan ruang perkotaan itu memperluas kembali kritik kita terhadap postkolonialitas dan praksis. Jadi koneksi antara praktek dan teori itu. Dan dari situ kami ingin mendorong bahwa ada tiga aspek yang kami ingin, ada tiga poin yang ingin kami dorong utama adalah bagaimana kita mendorong atau menggunakan gagasan keterabaian ini, kota-kota terabaikan, untuk kemudian mengevaluasi kembali relasi kekuasaan di kota-kota terabaikan, siapa yang memegang mempunyai kekuasaan, dari mana itu berasal, dan bagaimana itu direproduksi gitu. Jadi praksis antara melawan keterabaian untuk kemudian memunculkan kembali kontestasi politik, kontrol terhadap sumber daya, pelabelan, dan hierarki antara kekuasaan pengetahuan yang kemudian tetap memunculkan marginalisasi, keterpinggiran, dan divisi spasial antara kota-kota menengah dan sedang gitu. Yang kedua, selain relasi kuasa juga melihat kembali bagaimana menganalisis terhadap produksi pengetahuan perkotaan di kota-kota kota-kota yang terabaikan ini sebagai ruang kontestasi gitu. Jadi counter overlooking atau melawan keterabaikan juga membutuhkan perhatian kita untuk mengevaluasi kembali, melihat yang dinamakan antara relasi epistemik, representasi, dan produksi material gitu ya. Bukan material dalam arti fisik bangunan atau apa, tapi berbagai substansi aspek perkotaan yang kemudian mendorong pengetahuan perkotaan tersebut. Dan yang mungkin penting dalam konteks universitas juga adalah memikirkan kembali tentang bagaimana pengajaran dan pedagogi itu didorong gitu, dilakukan. Dan menurut saya itu penting sekali gitu, untuk menghindari orientasi terhadap hierarki, terspesialisasi terhadap kelompok kota tertentu, dan untuk melihat lebih heterogen, lebih luas, dan menganggap semua kota sebagai ordinari atau biasa untuk melawan ontologas untuk ontologas yang rata tadi ya. Dan dalam konteks internasional juga terkait dengan reorientasi bahwa bias kota besar yang selama ini masih muncul di studi perkotaan dan produksi pengetahuan dan kebijakan secara umum. Dan peran penting bahwa kota-kota non-metropolitan dan non-mega besar yang kemudian bisa menginformasikan kembali agenda perkotaan baru gitu. Dan ini kaitannya juga bukan hanya dalam sisi teorisasi ya, tapi bagaimana orientasi terhadap kebijakan publik dan pembangunan perkotaan secara umum di Indonesia gitu. Untuk mendorong kembali untuk mendorong pembangunan teritorial yang lebih seimbang gitu. Kemudian terakhir adalah untuk yang ini juga penting, dan saya tadi yang saya sampaikan, saya sangat senang dengan Solo karena banyak inisiatif yang kemudian didorong oleh kelompok aktor, agensi di universitas. UNS adalah salah satu yang bagi saya cukup luar biasa gitu ya untuk mendorong itu, dari risetnya Ibu Ovita dan teman-teman di fakultas lain. Jadi beberapa teman yang saya ikuti di desain, sosiologi juga yang saya ikuti untuk mendorong misalnya pengetahuan tentang kampung. Tapi juga memperhatikan itu kaitannya dengan poin kami yang ketiga adalah untuk membangkitkan kembali peran-peran organisasi akar rumput dan jejaring perkotaan gitu. Jadi bukan hanya perkotaan dalam arti luas ya, antar kota, misalnya dalam konteks kami Eastern tadi adalah kota-kota Bandar Lampung, Semarang, Bontang, tapi juga jejaring di kota sendiri gitu, untuk mendorong untuk mengatasi atau melawan ketidaksetaraan gitu. Dan bagaimana kita belajar dari pembelajaran kolektif, solidaritas, dan mengartikulasikan kembali kota-kota terabaikan sebagai
pintu masuk alternatif gitu. Dan ini tentunya membutuhkan komitmen politik, praksis untuk mendorong pengetahuan baru yang muncul sehari-hari gitu. Jadi mungkin saya juga tertarik ketika mendengar lewat kuliah ini atau riset yang teman-teman lakukan di UNS seperti apa untuk mendorong itu gitu. Ini saya sengaja mengangkat itu dan yang menarik satu lagi, saya sudah hampir di akhir, mudah-mudahan waktunya masih cukup Bu Afita ya. Tapi satu hal ini yang bagi saya menggreget gitu untuk mendorong kembali, mendorong gagasan kota-kota terabaikan tersebut, dan dalam konteks mungkin kota-kota Asia adalah bagaimana kita memikirkan ulang, mendorong ketika kita mempelajari yang pertama teori-teori perkotaan di belahan utara, apakah itu relevan, applicable, dan merefleksikan dari apa yang kita perhatikan. Tapi yang kedua, apakah juga ada kesempatan untuk produksi pengetahuan teorisasi yang kita bisa ajukan dari kota-kota Asia sendiri yang lebih mumpuni gitu. Dalam kaitannya terhadap hal tersebut, selain tadi yang saya sampaikan di grafik yang pertama tentang dari mana produksi pengetahuan itu muncul, juga kritik terhadap siapa yang memproduksi pengetahuan gitu. Jadi ini salah satu artikel yang diterbitkan oleh Bas van Keur di Dialogue in Urban Research Journal, dan dia memetakan dari mana produksi pengetahuan dari jurnal artikel. Dan yang sangat menggreget buat saya adalah tidak ada satupun pusat studi institut yang direkognisi berkontribusi terhadap produksi pengetahuan di studi perkotaan di Asia, Southeast Asia gitu. Yang jadi pertanyaan gitu dari bagaimana kondisi dan peran publikasi yang dari area Asia Research Institute atau bahkan dari UNS atau dari universitas di Indonesia, dan itu juga mendorong misalnya teman-teman di UNS sendiri mungkin atau arsitektur atau disiplin lain untuk juga melawan itu gitu, bahwa kita juga memproduksi pengetahuan gitu. Walaupun kemudian bisa jadi pertanyaan ya, misalnya dari sisi metodologi Bas van Keur ketika dia melakukan itu. Tapi ini sangat menggelitik ketika dia menyampaikan dari evaluasinya bahwa tidak ada satu pusat studi di universitas maupun independen yang berkontribusi atau secara signifikan dalam evaluasi dia gitu. Mungkin ini hanya beberapa pertanyaan diskusi, tapi nanti kita terbuka, misalnya saya ingin mendengar dari refleksi teman-teman gitu ya. Jika kurang jelas gitu, atau saya terlalu abstrak, atau mengawang-awang gitu, atau butuh penjelasan lebih jelas, tapi juga mendengar, mungkin juga jika mungkin ini make sense gitu ya, ingin mendengar dari pengalaman teman-teman, siapa sih dan kondisi perkotaan seperti apa yang selama ini masih terabaikan, bagaimana kita bisa mendorong yang keterabaikan ini lebih terlihat lagi. Kemudian metode atau toolkit seperti apa yang kita bisa dorong dari sisi penelitian, praksis atau pengajaran, dan termasuk juga membangkitkan kembali peran-peran organisasi akar rumput seperti itu ya. Dan ini website kami, silakan teman-teman nanti kalau yang tertarik boleh lihat, dan kami membuka kesempatan untuk kontribusi ya. Tidak harus yang akademik dan bisa dalam bahasa Indonesia. Jika teman-teman punya refleksi yang ini bagikan yang mungkin sejalan dengan minat kami. Mungkin itu dulu, saya kembalikan ke Bu Ovita dan terbuka untuk diskusi dan dialog. Oke, menarik sekali. Terima kasih Pak Erwin. Ini sambil menunggu pertanyaan, silakan jika ada yang bertanya. Tapi saya tergelitik untuk ini ada beberapa hal Pak Erwin. Silakan Bu. Ya, ini tadi kan tentang ya ada knowledge production gitu ya. Yeah. Kalau yang saya rasakan sendiri itu seperti knowledge production misalnya di Solo gitu ya. Sepertinya banyak scholar-scholar itu misalnya di Solo itu yang memang lebih fokus ke kotanya sendiri. Jadi justru sebetulnya mereka membentuk pengetahuan tapi dengan konteks yang kotanya sendiri. Jadi memang small ya medium small cities itu ya. Tapi yang jadi masalah sepertinya kalau saya lihat belum bisa berkontribusi ke global
knowledge gitu ya, jadi nggak terlihat Hmm. gitu. Selain itu, kalau eh, dari beberapa yang saya lihat juga dalam kasus Solo, karena Solo itu seperti kota budaya itu ya, dan sepertinya memang ada sesuatu yang ideologis kalau menurut saya, karena bahwa ini adalah kota budaya yang adiluhung, yang berbudaya agung itu. Jadi justru pandangan tentang kota Solo sendiri itu sudah eh, seperti tidak memperhatikan progres, tapi lebih ke arah tradisional itu. Hmm. Nah, ini eh, jadi ada beberapa layer overlookness di sini ya. Hmm. Overlookness Baik. selain nggak terlihat dari global knowledge, juga tidak terlihat karena eh, sudah secara paradigmatis dia tuh masih menggunakan perspektif yang tradisional gitu. Hmm. Ya, kalau kalau begini, kalau menurut Hmm. Pak Erwin, apa yang bisa kita lakukan gitu? Ya, baik. Eh, Mungkin yang pertama yang mungkin klarifikasi gitu ya. Ketika Bu Avita cerita bahwa itu dalam konteks kotanya sendiri atau tradisional tuh karena mereka tidak berdialog dengan apa literatur, publikasi atau studi perkotaan atau seperti apa misalnya ketika berangkat Ya, dari kotanya sendiri. ya sepertinya karena anu ya, tidak terekspos, tidak cukup terekspos dengan ini ya, Hmm. dengan Ya, global knowledge ya. betul. Ya, ada beberapa aspek sih Bu kalau lihat dari situ. Misalnya dilihat dari itu sendiri, misalnya ketika kami mengangkat Overlook Cities itu kan bukan hanya kota ya, tapi Mm-mm. siapa saja, misalnya itu hanya gagasan ya. Dan dari konferensi kemarin terlihat jelas bahwa kemudian Overlook Cities-nya itu digunakan sebagai framing untuk melihat kota atau reproduksi pengetahuan yang terabaikan dan tidak selalu kota menengah sedang, tapi aktor komunitas atau pelaku yang di lokal gitu. Bahkan kemarin kan muncul yang kota-kota kapital juga tetap masih bisa dilihat dari sisi gagasan Overlook Cities gitu ya, seperti Iya. Jakarta dan Mm-mm. kota lain gitu ya. Cuman mungkin ada beberapa hal yang mungkin berpengaruh bagaimana produksi pengetahuan dari teman-teman atau peneliti atau scholar yang di Solo yang mungkin belum jadi perhatian. Eh, tapi juga karena bukan tradisi ya, tapi karena ini apa namanya eh, eh, neoliberalisasi produksi pengetahuan kan Bu, misalnya Mm-mm. akses dan 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 di mana publikasi itu muncul gitu. Bagi saya yang teman-teman lakukan yang selama ini saya ikuti kan itu kan peran ketika memproduksi pengetahuan dan teman-teman melakukan itu kan ketika memproduksi dan terlibat gitu. Saya dari situ Ibu Ovita ketika berdialog tentang apa Solo dalam kaitannya tentang bagaimana di Timur Tengah gitu yang selama ini muncul gitu ya di kota apa Bu kata di dalam riset Ibu gitu tapi itu Baik, yang baik. Ibu Dubai betul. Eh, tapi menurut saya karena beberapa alasan ya. Jadi mungkin eh, kadang self-centric knowledge production itu juga mungkin jadinya sangat reflektif gitu. Karena saya ingat di awal-awal bukan studi perkotaan muncul itu kan juga banyak pengetahuan perkotaan yang dari Indonesia dan dari kota-kota spesifik di Indonesia gitu. Mm. Siapa? Eh, eh, aduh, saya jadi blank. eh yang cukup influential waktu itu ya em, atau yang lain lah misalnya ketika Abdul Malik Simon menulis tentang Jakarta atau yang lain gitu. Em, eh, dan banyak studi kasus misalnya yang uh, aduh saya jadi lupa mudah-mudahan nanti saya ingat namanya yang menteorisikan tentang desa kota. Eh, Oh, Terry McGee. Terry McGee gitu. Bukannya Terry McGee misalnya termasuk Terry McGee atau yang menteorisasikan tentang ini Religion of Java, Clifford Geertz. Clifford Geertz juga kan salah satu penelitiannya adalah salah satu yang dia kota yang tidak disebutkan oleh dia di Jawa Timur kan. Iya, Itu iya. kan itu kan dari bawah sekali gitu yang berbeda yang tidak berdialog dengan global studi perkotaan global waktu itu dan sangat signifikan gitu. Jadi mungkin eh,
peran penting ketika scholar yang muncul dari kotanya sendiri atau teman-teman yang di Solo juga mungkin dari situ punya peran penting yang sangat signifikan untuk kemudian berdialog atau eh, bertalian dengan studi global perkotaan yang Bu Ovita lakukan, ya. Cuman mungkin kendalanya adalah dua yang saya lihat, ya. Yang pertama, neoliberalisasi produksi pengetahuan, bahwa yang kan mahal, ya. Publikasi Iya, bukan hanya masalah bahasa lah, gitu, ya. Maksudnya kalaupun kita mampu atau menulis di dalam bahasa Inggris mampu menteorisasikan, tapi kemampuan institusi dan peneliti untuk mempublikasikan di jurnal atau outlet yang berbayar kan terbatas. Jadi platform-platform yang menyediakan kesempatan lebih luas terhadap penulis-penulis lain yang global juga eh, sejauh ini belum muncul gitu. Dan neoliberalisasi dari penerbit misalnya Elsevier yang jadi kritik gitu, ya. Em, eh, tapi juga eh, apa? Walaupun sekarang mulai muncul, ya, bagaimana kita bisa terlibat dengan hal itu gitu. Walaupun sebagian jurnal punya outlet sekarang, misalnya ketika buku atau perkotaan ditulis dalam bahasa lokal, itu kan bisa jadi review gitu. Jadi itu hmm. untuk mendorong pengetahuan lokal kan, Bu. Ya, ya. Pengetahuan setempat untuk lebih ke global. Tapi bagi saya karena itu yang pertama neoliberalisasi pengetahuan, bahwa sedikit pengetahuan yang diproduksi dari teman-teman misalnya di Solo atau tempat lain terpublikasikan dalam outlet global, apalagi yang Anglo-Saxon atau berbahasa Inggris. Dan mungkin yang kedua yang sering kali kadang ketika saya mereview jurnal tuh artikel ditolak karena tidak berdialog dengan existing knowledge literatur saat ini kan. Ya. Itu yang jadi kendala gitu. Jadi walaupun kita punya posisi yang berbeda atau mendorong pengetahuan lokal, tapi ketika memposisikan dalam komunitas outlet jurnal tertentu kan tetap harus berdialog dengan komunitasnya atau literatur yang ada gitu, ya. Seperti itu. Mungkin dua itu yang saya tangkap, kecuali Bu Vita ada refleksi lain yang mungkin berbeda atau tambahan. Ya, ya sepertinya ada hal yang lain juga sih. Eh, Hmm. apa, kayak misalnya kalau dosen itu load, oh pada overload misalnya gitu, Hmm. itu kan di Betul, betul. Ya, Jadi memang jam untuk apa memproduksi knowledge-nya sendiri juga juga kurang kalau dibanding yang itu lain. batas. Mm-mm. Atau ya memang sama dengan skema itu, ya. Misalnya yang gua kita alami juga, misalnya skema international fellowship atau sabbatical, ya. Yang Mm-mm. sayangnya itu mungkin saya kurang tahu kalau di universitas apakah itu muncul atau belum muncul. Misalnya skema seperti itu yang belum banyak gitu. Kan Ya, kalau kalau banyak skema seperti itu yang kayak international fellowship yang visiting, ibu atau teman-teman lain bisa agak kabur sebentar gitu dari mengajar sama tugas administratif dan menulis gitu, ya. Iya. ada sekarang Pak di Dikti itu udah ada jadi tiga bulan, Hmm. tiga Oh, tiga bulan, bulan. Baik. atas 3 bulan, walaupun ya 3 bulan Ya. nggak terlalu banyak ya. Eh, ini silakan yang mau bertanya. Ini kayaknya kebanyakan mahasiswa saya bingung, Mbak. Wah, Ya. ini ternyata anu banget apa skopnya jadi global banget nih. Tapi seperti apa misalnya dalam konteks arsitektur gitu? Apakah gagasan tersebut atau melihat dari kota-kota sedang menengah itu relevan dan bagaimana prakteknya seperti itu, Bu? Atau misalnya dari teman-teman gitu, ketika apakah ada yang berpikiran seperti itu atau riset kepikiran misalnya riset skripsinya. Sekarang nggak harus riset, ya, nggak harus skripsi, mungkin yang apa magang yang lain seperti itu. Ada kalau kalau menurut saya pribadi dari eh, pengamatan akhir-akhir ini ya, eh, Bapak mungkin juga melihat bagaimana coverage tentang misalnya kayak apa tower tertinggi di dunia. Kemudian Hmm, mega project yang itu kan luar biasa itu ininya apa coveragenya itu di sosial media di hmm, media hmm, itu ya. Dan itu selalu biasanya melibatkan star architect gitu ya, arsitek yang terkenal kita hmm, bilangnya star architect. Nah itu saya sendiri melihat bagaimana eh, ini menjadi tren dan menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa bagaimana mereka ingin menjadi star architect. Padahal dalam hmm. kenyataannya kita Ya, juga melihat bahwa
apa yang mereka produksi mega project itu sebetulnya juga nggak bagus untuk environment, nggak bagus untuk ini ya, untuk Ya, masyarakat setempat itu seringkali abuse eh, abuse itu the right itu. Nah, ini sebenarnya yang saya banyak concern. ya. Saya saya lupa, saya kemarin eh, diskusi atau melihat di mana gitu. Jadi peran arsitektur atau arsitek seperti apa gitu. Eh, Waktu itu ada salah satu scholar lah ya, peneliti melihat bahwa arsitektur adalah engineering gitu untuk menyelesaikan masalah gitu. Tapi Ya. dari apa yang Bu Ovita sampaikan kan bukan itu kan. Misalnya dari sisi mega-mega proyek atau tower tertinggi Mm. itu kan solusi engineering teknik untuk yang didorong menyelesaikan masalah gitu. Tapi bagaimana seperti apa peran arsitektur dan bagaimana memposisikan arsitektur dalam dalam dialog diskursus seperti itu, Bu? Ini ada sebetulnya yang menteorikan tentang ini ya peran arsitektur itu ya. Jadi Hmm. mempertanyakan karena arsitektur selama ini seringkali seperti misalnya aturan-aturan di riba atau ya di asosiasi-asosiasi arsitektur biasanya hanya mengatur antara si arsitek dengan klien, Hmm. dengan Oh klien betul, saja. ya. Jadi kliennya punya uang, dia mau seperti apa, arsitek itu harus memenuhi. Sementara klien ini Hmm. kan nggak mungkin tidak punya kesadaran tentang environment lah, Hmm. tidak Hmm. punya kesadaran sosioculture itu di sekitar situ gitu. Jadi sebetulnya peran arsitek ini yang sebagai yang seharusnya lebih eh, apa lebih melek gitu ya, lebih Hmm. tahu tentang aspek-aspek ini, mestinya si arsitek ini yang bisa lebih berperan untuk memasukkan aspek-aspek itu karena klien kayaknya nggak Hmm. mungkin gitu. Ya. Atau tergantung kliennya ya. Nah, iya, tapi kebanyakan klien itu lebih kalau sekarang yang punya duit ya pokoknya mikirnya duit itu. Ya, ya. Jadi ya, ya betul. Tapi di luar itu yang menarik juga misalnya, jadi dalam eh, itu ya, misalnya yang pertama mungkin peran arsitek, misalnya peran beberapa, misalnya yang memang saya amati misalnya di Indonesia adalah peran-peran arsitek untuk bagaimana mendorong atau melawan itu, misalnya melawan ketidaksetaraan atau ketidakadilan yang melalui teman-teman rujak misalnya ketika memikirkan membangun kembali rusun di kampung akuarium yang memperhatikan kebutuhan warganya gitu, Hmm. yang selama ini kan rusunawannya selalu dipindah dan mungkin bentuk spasialnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu ya, walaupun Ya, betul. kayak teori teori desain kan umum ya di arsitek gitu, tapi dari sisi peran arsitek yang lebih memikirkan peran arsitek bukan hanya sebagai pemberi solusi atau penyedia jasa untuk klien, tapi peran arsitek yang lebih pada untuk apa ya, memposisikan kembali ketidakadilan, ketidaksetaraan yang misalnya yang dilakukan oleh teman-teman rujak atau yang kalau di Solo tuh saya selalu suka, kota kita kan base-nya di Solo Bu ya. Mm-mm. Eh, atau teman-teman ini Arkom. apa Arkom, betul ya, teman-teman Arkom gitu. Ya, itu kayak advokasi gitu ya, Pak ya. Betul ya. Misalnya yang menarik saya, misalnya apakah nggak tahu misalnya mahasiswa ibu atau teman-teman ada yang terlibat di sana atau punya Kayaknya impian ke sana gitu. beberapa ada juga sih sebetulnya yang sudah terlibat beberapa di Arkom gitu ya. Hmm, Di hmm, kota kita juga ada. Ini yang saya nggak tahu kalau yang mahasiswa yang sekarang, tapi yang dulu-dulu sudah ada beberapa itu ya. hmm, Ya, cuman ya memang ini orientasi ke arah yang ke arah star arsitek itu jauh lebih kuat itu karena ya memang hmm, bagaimana itu lebih sering dilihat dan lebih iya, spektakuler gitu ya. betul, betul. Dan fenomena yang lucu itu juga bahwa kota-kota baru yang memang banyak diiklankan Hmm, itu, banyak diberitakan itu memang kebanyakan memang sengaja menggunakan star arsitek gitu. Eh, hmm, Sengaja hmm, menggunakan star arsitek untuk menjual hmm, menjual proyeknya itu, menjual properti di kota itu. Jadi hmm, dan diberi diberi dana dan ya udah dibebaskan terserah hmm, terserah mau bikin gimana. Jadi nggak terlalu banyak restriction. betul ya, Ya, ya. itu impiannya arsitek dimanapun, Pak. Iya, Itu yang pernah saya baca tips seperti itu.
Jadi Betul, betul. saya kira kaitan di antara arsitek dan kota itu akhirnya ke situ ya. Betul, maksudnya terjalin erat sekali kan, Bu? Iya, makanya sering kemana-mana. Saya dari basic arsitektur ya masuk ke kota itu karena kalau arsitekturnya sendiri mungkin kurang asik kalau menurut saya. Ya, Iya, tapi ya, tapi seperti itu ya, maksudnya ya berarti pertalian antara peran atau apa eh, em, bukan tugas apa aktivitas kearsitekturan juga bertalian antara bagaimana menegosiasikan kapital gitu, siapa penyedia dana mm-mm. atau penyandang dana, klien juga kaitannya dengan imajinasi siapa yang perlu didorong gitu, dan bagaimana imajinasi tersebut dijual kan, ke dalam konteks IKN itu kan arsitek sekali, Bu, ya saya Ya, ya, dulu betul. desain arsitektur untuk, ya walaupun itu juga solusi ya, misalnya Ya, apa bagaimana peran arsitektur urban design waktu itu untuk mendorong solusi IKN gitu ya yang dikompetisikan gitu. Cuman sekali lagi tergantung apa sirkulasi pengetahuan, pendanaan. Cuman berarti peran arsitek saat ini sentral sekali untuk masa depan perkotaan. Ya. ya, ya, ya. Ini juga ada pengaruh ini ya Pak ya, apa sirkulasi global atau lokal jadi akses akses ke global ini global knowledge dan akses ke global flows itu ya. Ini kan Betul, ya. penting sekali. Itu sangat ini sekali karena ya makanya misalnya gagasan yang kami dorong lewat Fluxitas juga mendorong agar siapapun gitu, siapapun disiplinnya, baik saya kan lebih ke geografi manusia gitu, Bu, ya. Mm-mm. Mungkin tapi juga terbuka untuk yang perencanaan, arsitektur, untuk apa memikirkan kembali itu gitu dari aliran global pengetahuan dan bagaimana aliran global tersebut mereproduksi dinegosiasikan dalam ketika produksi pengetahuan di perkotaan gitu ya. uh, uh, Ketika pengetahuan diimpor atau dari siapa yang mendorong pengetahuan tersebut, sirkulasi pendanaan, dan yang penting juga peran ini kadang eksperimentasi, Bu, Mm. eksperimentasi perkotaan untuk melakukan hal-hal tertentu gitu. Apa ya, misalnya kalau saya belum kebayang eksperimentasi arsitektur ya. Tapi mungkin harusnya ada gitu, tapi eksperimentasi atau bentuk tertentu ketika mendorong ide-ide inovatif gitu ya yang belum pernah sebelumnya tapi dites, diuji di perkotaan itu kan kadang eksperimentasi itu kadang kalau yang seperti itu kan munculnya dari luar Indonesia ya karena Ya, untuk sebagian tempat ya kalau di Indonesia kan lebih ke ya. heritage gitu ya mungkin. Ya betul. Mempertahankan tradisionalitas atau apa, tapi ketika ada inovasi baru bagaimana eksperimentasi tersebut dinegosiasikan gitu berkait atau berjalin dengan pengetahuan lokal atau tradisional yang sudah ada gitu. Atau kemarin yang saya ingat yang itu yang paparannya Ibu Elizabeth Pambrau di Jayapura gitu ketika Mm. memperkenalkan bahan material baru untuk perumahan yang ya akhirnya kontraproduktif terhadap kondisi permukiman di Jayapura gitu. Ya, ya. Itu kan kayak iya, sirkulasi pengetahuan kapital eh, yang luas gitu ya. Oh, Pak, saya terus jadi tergelitik tadi. Iya. Eh, ini kan ada kaitannya tadi ketika bahwa di Indonesia tuh lebih condong ke arah heritage, Hmm. bukan ke arah apa jadi kayak imaginary-nya bukan bukan ke arah yang eksperimentasi kayak sekarang itu kayak green cities apa apa itu. Hmm. Itu eh, sementara sekarang kita tahu ada eh, UEA itu Oh ya, Uni Emirat Arab boleh. ya Uni Emirat Arab itu Hmm. sekarang kan ada perjanjian ini kan perjanjian free trade deh, free trade agreement sama Indonesia. Hmm. Yang ini sebetulnya sudah mulai ada kayak misalnya hibah hibah Hmm. dari rajanya ke Solo misalnya gitu. Oh Kalau betul ya. nah, ini proyeksinya Pak Erwin gimana ini? Soalnya eh, berdasarkan pengalaman yang kemarin-kemarin, sepertinya kalau UEA Hmm. itu cenderung ke arah ini ya, ke arah yang green cities, yang spektakuler Hmm. yang itu. Ya. Itu yang saya juga sedang amati, Bu. Misalnya
saya merasa dan juga sedang belajar misalnya seperti ke siapa tadi desa kota dan apa jadi perkembangan perkotaan dan bagaimana pengetahuan perkotaan berkembang dalam kaitannya tadi dengan yang Ibu bilang, bukan hanya imajinasi tapi saya ingin melihat tuh simbolisme. Jadi Hmm, di Indonesia tuh eh, bagi saya imajinasi itu kan satu aspek dari simbolisme ya. Tapi ya, simbolisme di Indonesia tuh bisa ditemui dalam banyak hal, dalam politik, ekonomi, ketika visi misi kota atau yang lain, ketika mewujudkan kampung kota itu selalu berkaitan dengan bagaimana simbolisme apa eh, identitas Indonesia itu diwujudkan dalam berbagai bentuk gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau UAA mendorong eh, sesuatu yang imajinasi masa depan yang mungkin akan ada kontestasi antara bagaimana imajinasi tersebut menjadi apa bertalian atau berdialog atau bisa juga beroposisi dengan imajinasi atau simbolisme lokal gitu. ya, Dan bagaimana kemudian itu ketika nanti kan yang saya dengar dari Bu Vita ada hibah tersebut ketika untuk kota Solo gitu ya, di luar aspek administrasi lah ya. ya, ya, Eh, ya, ya, betul. bag- Nggak bagaimana dana cair soalnya. bagaimana dana tersebut bisa kemudian dikelola pemerintah Solo, tapi ketika ada proyek seperti itu kan negosiasi antara apa solusi teknologi tersebut terhadap imajinasi atau ini lokal kan. Dan bagaimana penerimaan apa sosial masyarakat terhadap aspek baru tersebut gitu. Misalnya yang saya lihat, saya nggak punya contoh apa ya. Saya lagi membayangkan Bu, bentuk antara bukan kontestasi ya, ketika ada ide inovatif tapi ber eh, berbenturan antara imajinasi ya, atau yang paling dekat memang IKN ya. Jadi ketika Ya, IKN mendorong tentang imajinasi masa depan kota yang hijau, bersih, tapi kan tetap ada aspek imajinasi atau simbolisme keindonesiaannya ya, seperti Garuda atau bentuknya atau bahkan ininya kan apa simbol IKN-nya apa landscape-nya gitu. Tapi mungkin yang berkaitan dengan perkotaan dan peran arsitektur bagaimana kedua hal tersebut antara eksperimentasi dan imajinasi bertalian dengan kebutuhan atau keseharian mm-mm. oh, masyarakat, bukan masyarakat, misalnya keseharian yang umum kan, yang ordinary, Ya, ya, yang biasa saja gitu. Jangan-jangan ketinggian, jangan-jangan malah nggak kepake gitu. ya, ya. Jadi anu ya, prioritas simbolisme dalam kasus IKN itu prioritasnya lebih tinggi daripada yang keseharian masyarakat itu ya. Saya merasa seperti itu. Jadi antara yang didorong adalah imajinasi masa depan, Mm-mm. solusi eh, eh, apa eksperimentasi gitu ya. Tapi bagaimana itu berkaitan dengan keseharian yang sehari-hari, ordinary, mundane gitu ya. Itu agak kurang terabaikan gitu. Saya yang ya, atau yang contoh sederhana yang sering jadi pertanyaan ini, KCIC. Ini bukan contoh arsitektur ya, bukan contoh perkotaan, tapi Ya, ya. kalau saya ngobrol dengan orang Bandung gitu Bu ya, gimana Kang tentang KCIC atau kereta cepat gitu ya. Dari sisi solusi teknologi untuk membuat akses dan konektivitas antara Jakarta Bandung lebih cepat, oke lah kan harganya tidak terlalu mahal, waktunya cuma 40 menit gitu ya. Cuman dari kebutuhan gitu, ketika bilang bahwa stasiun yang di Bandung kejauhan, jadi Mm. wah stasiun yang di Tegaluar tuh kalau ke pusat kota ya sama aja macet lah. Kemarin ngobrol dengan sopir yang Grab, ya mah tetap kejauhan gitu. Orang mungkin ya siapa juga yang pakai, kalaupun pakai untuk turisme ya berapa banyak sih orang turisme gitu ya. Jadi Mm-mm. tidak apa bukan bertolak belakang ya, tidak tidak menjawab langsung tentang kebutuhan Oh, kewargaan kan. Dan ya, ternyata ya. ternyata publikasi di apa media berita yang terakhir targetnya ternyata bukan hanya untuk konektivitas gitu, tapi turisme Oh, untuk pariwisata gitu.
Itu memang stasiunnya anu ya jauh di luar kota ya? Di pinggir Ibu, jadi di pinggir tapi di luar. Teman kalau Jadi mau masuk ke Bandung lagi ya tidak ada macet, transportasi, kena macet lagi. betul, Hmm. kena macet lagi kan. Jadi dari sisi konektivitas Iya ya. ya, dan lebih enak yang pakai kereta apa yang biasa yang Argo Parahyangan seperti itu, langsung di pusat kota, konektivitas, dan hanya harganya hampir sama, tapi hanya beda waktu ya, agak lebih lama, tapi 2 jam 45 menit masih masih cukup memadai gitu. Kecuali tujuannya untuk konektivitas panjang, misalnya kalau mau dilanjutin Jakarta Surabaya gitu ya. Iya 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 iya. Ya, tapi itu juga jadi pertanyaan arsitektur gitu kan, sebagai arsitek urban design perkotaan gitu, bagaimana teknologi apa KCIC atau kereta cepat sebagai solusi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan koneksibilitas, tapi tidak ada integrasi gitu. Mm, mm. Ya betul. Ya, ya, saya itu pertanyaan dari saya pribadi karena kan kemarin Hmm. ketika saya ke Bandung itu kan saya ke Jatinangor karena anak saya di ITB. Nah, Hmm. waktu itu kita lihat ininya, jalur itunya. Loh, Oh, ini jalur kereta cuman cepatnya ya. cuman kita itu terus bertanya, loh, ini ujungnya kemana? Hmm. Itu berarti ini ujungnya di luar kota nih gitu. Iya, jauh sekali di Heeh, agak mana ya? Tenggara ya. timur timur selatan ya? Iya, timur selatan Tenggara berarti Bu ya. Kayak Tenggara. sekitar Tenggara seperti itu. Oh, Southeast. Ya, Iya, ya, ke cuman Tenggara. ya mungkin kalau nggak salah ya ada akan disediakan Damri ya. Tapi jadinya seperti mengulang kejadian yang Bandara Internasional Kertajati yang di Jawa Barat itu. Mm, Jadi itu kan aspek solusi teknologi gitu ya untuk membuka apa kereta bandara internasional yang luas memadai di Jawa Barat yang Kertajati. Cuman nggak ada koneksi apa-apa, Oh, ya, nggak ya, ada ya. ya. Jadi ya akhirnya nggak tidak kepakai lagi kan, orang tetap memilih ke Jakarta atau ya berangkat dari Bandung juga gitu. Ya, 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 ya. Jadi ya. Wah, ini sudah kita sudah hampir 2.30 tapi masih ada waktu. Silakan ada yang bertanya, masa malah saya sama Pak Erwin yang ngobrol. Ya pengen dengar dari teman-teman mungkin mahasiswa atau teman-teman yang ITB atau teman-teman yang webinar lain, apakah ada refleksi, apakah ya Mm-mm. ada ada pengalaman yang lain, ya silakan. Oh, ini ada ini, Rebecca, ya Rebecca. Silakan Rebecca langsung saja bicara langsung. Selamat siang, suara saya kedengeran? kedengeran Bu ya. Dengerin. Ah ya. Selamat siang, terima kasih atas paparannya Pak Erwin Nugraha. Nama saya Rebecca Victoria Simatupang, saya mahasiswa magister di ITB. Hmm. Kebetulan topik saya ini tentang IKN ya, makanya jadi tadi saya Oke. juga sangat sangat Ya. memperhatikan ya, terutama Heeh. waktu Pak Erwin dan Bu Ovita menyinggung tentang peran ya, terutama Hmm. peran arsitek. Dan memang tesis saya ini membahas tentang arsitek ya, karena Hmm. mereka ini sekarang menjadi center dari pengembangan IKN ini ya. Hmm. Dan saya jadi kembali lagi bagaimana kemudian mereka berperan dalam eh, pengembangan pengetahuan tentang kota gitu. Hmm. Soalnya saya juga melihat IKN ini sebagai sesuatu yang kompleks banget ya, karena kan yang di satu sisi ada kebanggaan karena yang berpartisipasi jelas rata-rata arsitek Indonesia semua ya. Nah, tapi karena IKN ini sangat berat dengan eh, itu imajinasi untuk identitas yang diinginkan oleh pemerintah pusat, yang kemudian bersinggungan dengan mungkin apa yang dipikirkan oleh arsitek, karena toh arsitek punya internalisasinya sendiri. Mereka eh, mendapat pengetahuan dari sekolah arsitek, lalu mereka juga punya pengalaman kerja. Nah, kemudian bagaimana ini dapat berkembang, dapat menjadi pengembangan pengetahuan. Mungkin bukan pengembangan pengetahuan kota, tapi jadi pengembangan pengetahuan tentang desain kota gitu yang Hmm. sebenarnya sangat kompleks gitu. Jadi apakah masih ada mungkin proses kreatif atau mungkin hanya cuma negosiasi saja gitu. Nah, saya ingin mendengar pendapat Pak Erwin tentang itu. Terima Hmm. kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Bu Rebecca dan senang bisa berjumpa di sini ya. Eh,
saya mungkin tidak bisa berkomentar terkaitannya dengan peran arsitektur ya, karena yang saya coba gali selama ini adalah imajinasi dan simbolisme ketika mewujudkan IKN gitu. Tapi bagi saya tentu saja peran arsitek sangat sangat sentral dalam konteks mengenai pengetahuan IKN atau kota manapun gitu. Eh, em, apa? eh, saya melihatnya eh, seperti itu yang tadi ya, bahwa apa tugas kita gitu, entah arsitektur, entah PWK, entah disiplin yang lain gitu. Apakah tugas kita itu apa, penyedia solusi itu teknis terhadap suatu masalah, atau peran kita hal yang lain gitu. Jadi kalau di teori perencanaan kan yang karena mungkin kebetulan Bu Rebecca saya nggak tahu di jurusannya ya, kalau di PWK atau hal lain kan planning in the public domain tersebut. Jadi peran perencanaan tuh apa gitu? Perencanaan tuh kan ada beberapa layer gitu. Tapi yang saya suka adalah salah satunya peran adalah sebagai sosial mobilisasi gitu. Dalam konteks peran arsitek juga itu gitu. Apa peran tugas arsitek itu? Apakah sebagai teknis penyedia solusi jasa dan sesuai yang tadi Bu Vita sampaikan kebutuhan klien, atau peran tugasnya untuk mendorong uh, memikirkan kembali ketidakadilan, ketidaksetaraan sebagai solusi gitu. Dan dalam konteks pengembangan desain perkotaan juga makanya itu jadi peran proses kreatif kan juga sekarang berkembang ya. Desain tuh apa fungsi desain gitu. Dan setahu saya sempat diminta mendampingi tutorial desain di Twente gitu ya. Dan sekarang banyak pertanyaan tentang itu, apakah fungsi desain di luar proses hanya ya, misalnya desain yang partisipatorif yang melibatkan masyarakat lokal seperti yang dilakukan Rujak, itu kan partisipatori ya, atau Arkom yang lain juga, tapi juga proses desain tersebut yang lebih inklusif, partisipatif, yang memperhatikan bukan hanya pemegang kapital tapi kebutuhan si pengguna gitu ya. Jadi pertanyaan tentang proses desain dan metode desain tersebut juga jadi pertanyaan. Jadi peran proses kreatif tersebut, dan bagi saya yang penting adalah itu tujuan dari desain tersebut apa gitu. Apakah memenuhi kebutuhan imajinasi masa depan, mendorong memperkuat simbolisme identitas bangsa tertentu, uh, uh, ya itu mungkin nggak apa-apa, tapi tujuan lain juga jangan sampai terabaikan, misalnya kebutuhan kesetaraan, keadilan, ketidakadilan, dan bagaimana dan bagaimana peran disiplin kita untuk menjadi solusi untuk itu gitu. Misalnya kalau lihat perkotaan lebih luas yang sering muncul kalau yang Jakarta sekarang kan ini ya, disparitas ini permukiman antara yang gated communities, komunitas yang tertutup dengan sekitarnya itu kan sangat dekat gitu. Tapi nah itu juga peran ini kan, mungkin perencana komunitas juga urban design untuk bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketidakadilan dan ketidakadilan gitu. Ya, terima kasih banyak Pak atas ininya insight-nya. Sangat Terima menarik. kasih Bu Rebecca. Ya. Ya, silakan jika ada lagi. Saya juga malah nanti tertarik untuk dengar dari Bu Rebecca jika risetnya nanti dipublikasikan atau sudah terbit gitu ya. Bagaimana setelah ini mungkin Bu Rebecca bisa mungkin kita jadi belajar balik ke Bu Rebecca tentang peran arsitek di IKN gitu ya. Oh, ya terima kasih banyak Pak. Saya mungkin kalau boleh saya mau minta ini juga Pak. Mungkin kontak Bapak kalau misalnya saya mau ngobrol-ngobrol. Ya, ini kalau saya tadi nggak sampai di ujung. Jadi kalau email ini, Oh ya, oke. atau kalau cari saya erwinnugraha.com juga ada email, Gmail juga saya masih pakai, tapi untuk yang di Durham ini erwin.nugraha@durham.ac.uk. Dan terbuka untuk teman-teman dan yang lain kalau mau diskusi, dialog di luar topik ini atau yang lain juga terbuka. Misalnya malah pengen dengar lebih banyak dari teman-teman UNS atau yang lain yang mungkin topik risetnya berhubungan. Ya, ini kebetulan yang mahasiswa UNS memang mereka belum ke lapangan, Pak. Jadi oke. Oh ya, belum banyak yang bisa karena tugas ke lapangannya baru di paruh semester kedua. Tapi akan ada tugas lapangan untuk ini ya, riset sebenarnya.
Iya, iya Pak. Tapi memang fokusnya ke Solo Jogja Hmm, ya, yang bagian-bagian yang tradisional-tradisional tapi menarik itu. ya, 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 silakan ada lagi yang dari eh, institusi lain, persilakan. Ya, jika sudah tidak ada, saya akan menutup ya. Jadi terima kasih banyak Pak Erwin, dan atas semua insight-nya. Ini banyak apa ya, apa materi yang disampaikan Pak Erwin itu kan berada di ranah epistemologi gitu. Jadi, oh ini, dan bahwa ini ada pengetahuan yang anu, yang memang tidak tercover selama ini gitu ya. Eh, jadi ini bisa menjadi kayak icebreaker gitu ya Pak ya. hmm, Ya, kita jadi bisa memikirkan semuanya. Tadi Pak Erwin apa menyebutkan semuanya itu ordinary itu ya. Itu seperti yang disampaikan Jennifer Robinson ya. Semuanya itu ya, everything is ordinary. Kita harus melihat itu tidak dalam level hierarki itu. Jadi eh, jadi Jogja Solo sama dengan Dubai, sama dengan London. ya. Kita bisa membandingkan antar mereka tanpa hierarki. Eh ya kita sebelum kita tutup, saya kira ini kita akan mengambil dokumentasi dulu. Silakan untuk videonya, kameranya itu dibuka. Silakan Asya atau Fikri. Diberi apa-apa ya Asya. Mungkin bisa dibuka terlebih dulu kameranya. Baik, mungkin akan saya screenshot. 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, sudah. Tidak? Oke, terima kasih Fikri. Eh, ya sekali lagi terima kasih Pak Erwin Nugraha, dan kami sungguh berharap untuk ada follow up kerjasama kita. Semoga bisa berlanjut. Dan semoga ini bisa menjadi apa ya, memprovokasi gitu ya, provokasi bagi mahasiswa-mahasiswa saya dan juga peserta webinar yang lain agar eh, bisa lebih kritis. Saya kira ini critical scholar ini sangat dibutuhkan saat ini. Ya, Terima terima kasih kasih. banyak Bu Ya, Afita, Dr. dan Solihin, dan teman-teman UNS. Mudah-mudahan nanti bisa berkunjung langsung dan melanjutkan ya, diskusinya, Bu ya ya. Pak, sangat dinantikan Pak. Dan juga terima kasih untuk para peserta yang sudah bergabung hari ini. Dan kita tutup hari ini dengan Alhamdulillah dan selamat sore. Terima kasih teman-teman Bu Afita. Selamat sore, terima kasih Bu, terima kasih Pak.